Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Fatayat NU dan seluruh pemirsa, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore yang syahdu ini, gerimis yang dari tadi pagi awetnya luar biasa. Di Kamis 17 Desember 2020 bersama saya Rofiatul Hakimah dengan tamu kita yang luar biasa di hari ini hadir dalam acara Sapa Sahabat pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. Sahabat yang berbahagia, di sore hari ini kita hadir di Sapa Sahabat ini bersama tamu kita yang luar biasa. Tentunya tamu kita ini adalah seorang perempuan yang istimewa, yang luar biasa. Dan ini kita hadirkan dalam rangka menyambut Hari Ibu di tanggal 22 Desember 2020. Nah, siapa dia? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Sus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Revi. Iya, alhamdulillah sehat. Terima kasih Mbak Sus, kita sudah merepoti di sini. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di sini. Jadi tamu kita hari ini adalah Dr. Randa Hajah Suswati, yang mana beliau adalah salah satu aktivis di Fatayat NU. Nah, seperti apa sih lika-liku organisasi beliau dari mulai dulu berawal di organisasi awal sekali sampai sekarang. Nah, mengawali obrolan kita di sore hari ini, kalau untuk aktivitas sekarang Mbak Sus apa? Sementara karena pandemi ini masih biasa tugas negara, jadi masih jadi guru untuk ke muslimat ini karena masa pandemi yang rencananya kemarin itu mau aktif di ranting di Anyan sini, tapi karena pandemi saya belum aktif lagi. Di luar muslimat atau Fatayat kalau sehari-hari Mbak Sus? Saya mengajar di Madrasah Aliyah Ma'arif Borobudur. Ya, kemudian selain itu menjadi pengurus koperasi perempuan Sekarwangi yang kita sudah mulai membuat atau membentuknya itu tahun 2006. Oh iya, jadi selain aktif di organisasi, ternyata juga seorang akademisi, seorang pendidik di Madrasah Aliyah Ma'arif Borobudur, juga seorang pengusaha di koperasi. Nah, di luar dari kegiatan jenengan di sekolah ataupun di koperasi, mungkin Mbak Sus bisa bercerita. Kalau sekarang di cabang Mbak Sus juga di IAFNU ya? Iya. Ikatan Alumni Fatayat Nahdlatul Ulama. Kalau di muslimat masih di ranting muslimat. Sebelumnya di AFNU Mbak Sus ini juga perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya aktif di pengurus cabang Fatayat NU Kabupaten Magelang. Di bidang apa Mbak? Awalnya itu tahun 95. Saya cerita dulu ya Mbak. Iya. Saya mulai berorganisasi di Nahdlatul Ulama berawal dari saya masih SMP. Oh iya. SMP waktu itu kelas 1 itu tahun 84 ya. Itu waktu itu saya di SMP Trisula Muntilan ya. Oh iya. SMP Trisula Ponggol. Tahun 84. Iya. Belum lahir saya. Sudah tua katanya nenek-nenek. Tahun 84 itu di sana itu ternyata memang sudah IPNU EPPNU sudah aktif. Jadi kami kalau sehabis sekolah itu ada ekstra, kalau tidak salah itu hari Minggu atau apa, itu teman-teman dari IPNU EPPNU baik itu Ancap Muntilan maupun cabang itu ternyata sering mengisi di SMP Trisula. Contohnya misalnya Pak Khalil almarhum dari Blabak, kemudian Mas Mawan dari Muntilan,
itu Sedayu ya. Itu kemudian dulu ada Mas Penyus dan lain sebagainya, pas Pak Madartono dan seterusnya. Itu beliau sudah memberikan pengetahuan kepada kami tentang NU. Saya ingat betul itu padahal kami masih SMP, itu memberikan ilmu tentang bagaimana cara membuat surat dan seterusnya. Administrasi. Ya, administrasi. Itu jadi kita diberikan nyanyian dan seterusnya, itu ternyata terngiang yang sampai sekarang. Nah, itu kemudian pada waktu saya kelas 2 itu di SMP Trisula ada Batra. Batra, basic training. Kalau sekarang Makesta, ya, Makesta. Iya. Waktu itu sebetulnya saya diminta oleh bapak saya itu jadi peserta, tapi karena waktu itu sering panitia itu sering datang ke rumah, itu saya sering ikut. Terus kebetulan waktu pembukaan itu saya jadi MC, sehingga saya itu ikut malah terlibat di kepanitiaan. Sehingga oleh bapak saya ditanya, "Lu kamu kok tidak jadi peserta, kok malah," padahal saya belum tahu tentang Batra itu apa waktu itu. Ya, akhirnya karena setiap kalau tidak salah setiap sebulan sekali itu kita diberikan materi tentang Ibnu dan seterusnya itu, sampai akhirnya saya lulus itu di kelas 1 atau kelas 2 di PGA itu ada Batra lagi. Kebetulan waktu itu di SMP Ma'arif Bumi Segoro, Borobudur. Ya, waktu itu saya kemudian ikut jadi peserta di sana. Yang waktu itu ketua Ibnu cabangnya Pak Ridwan. Oh, iya, Pak Ridwan. Ya, itu kita ikut di sana sampai kalau dulu itu sekitar 5 atau seminggu nggih. Jadi lama Batra waktu itu nggih, lama sekali. Nah, itu akhirnya saya sering ikut, meskipun hanya ikut-ikutan. Waktu itu saya belum begitu tahu tentang organisasi. Saya penting melu nang Ibnu, seneng gitu. Nah, kemudian setelah di Ibnu saya sering ikut ada acara yaitu ikut di Mertoyudan waktu itu. Kemudian di luar saya juga ya cuma ikut-ikutan. Dulu ketuanya IPPNU itu Bu Solihah di Borobudur, sekarang ketuanya Muslimat Borobudur. Ya, Ibnunya masih Pak Ridwan. Oh, masih Pak Ridwan. Nah, kemudian setelah itu saya lulus, kemudian waktu itu saya tidak terlalu aktif di Ibnu. Kemudian ketika jadi mahasiswa di Jogja, saya ikut di Kopri itu untuk perempuan Itu kemudian saya bergabung dengan teman-teman anak-anak Ibnu Magelang yang kemudian membentuk perkumpulan namanya Karisma. Karisma itu dan sampai sekarang itu masih ada. Keluarga mahasiswa Magelang. Itu rintisan awal-awal waktu tahun kami. Berapa itu? Tahun 89. Ya, itu pertama sekali ketuanya itu Mas itu. Nah, kemudian kita sering melakukan pertemuan di Karisma yang kebetulan memang sebagian besar anak-anak Ibnu. Seperti Pak Muslih, kemudian Pak Adib dan seterusnya itu. Kemudian lama-lama saya itu ditarik karena ketika ada liburan semester itu kemudian saya ditarik sama teman-teman untuk ikut di pelatihan. Waktu itu sudah Makesta. Nah, kemudian saya gabung dengan teman-teman di Ibnu. Kemudian sebelumnya itu saya lucu di sini untuk jenjang keorganisasian itu lucunya waktu saya jadi Ibnu kemudian di Fatayat. Di Fatayat itu kelas masih PGA kok, kelas 2 kalau tidak salah. Itu saya diikutkan oleh ranting menjadi peserta LKD di Muntilan. Sudah LKD Fatayat iya, sebelum ikut Makesta. Iya. Sudah Makesta, kemudian saya ikut LKD. Ketika LKD itu kemudian saya nggak tahu kok jadi pengurus di PAC. Kemudian dilantik waktu itu oleh Bu Istiqomah. Dulu seragamnya masih pakai jarik
Oh, belum ada bawahan belum ada bawahan jarik, terus yang atasannya itu kebaya warna itu telur asin gitu. Oh iya, hijau toska itu. Itu waktu itu sempat ikut LKD, kemudian itu. Nah, ketika jadi mahasiswa saya kembali ke IPNU lagi. Oh. Ke IPPN lagi. Ada akselerasi. Ya itu, kemudian ketika liburan itu memang di IPNU IPPNU cabang itu melakukan pelatihan seperti Makesta itu di berbagai daerah. Jadi kita sering ikut. Saya waktu itu cuma ikut-ikutan. Ada Makesta di Tanjungmulyo, ikut di Salaman, di Kajuran, itu kita sampai berhari-hari waktu itu bisa di sana itu beberapa hari. Nah, ini yang kemudian disinilah Mbak arti sebuah organisasi. Kemudian kita tahu jebul iki pelatihan itu seperti itu. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Kemudian bagaimana kita berbicara di depan peserta dan seterusnya. Nah, di situ kemudian akhirnya saya ikut DPC. Saya enggak tahu jadi cabang DPNU. Ya. Tapi waktu itu belum jadi resmi jadi pengurus, cuman ketika ada apa-apa saya ikut. Nah, kemudian waktu ada konferensi PPNU itu di Mertoyudan di MTS Al-Huda. Nah, waktu itu ada konferensi. Nah, saya dipaksa. Demisionernya Bu Sol berarti kan? Enggak, Mbak Lili. Oh, sudah Mbak Lili. Mbak Lili. Kemudian betul-betul saya dipaksa itu waktu itu. Saya enggak mau sama sekali. Saya tuh pengen dari pagi itu sudah rencana mau pulang itu. Ternyata itu memang didramatisir. Sehingga saya begitu masuk ke ruangan konferensi itu langsung ditutup, dikancing. Wah, ini waduh saya tidak bisa apa-apa. Tapi ketika ada orang yang keluar, saya langsung ikut lari kemudian masuk kamar itu hampir setengah hari itu. Dan itu di situ katanya saya tidak tahu prosesnya prosesnya untuk pemilihan tidak tahu karena saya di kamar itu. Sampai akhirnya setengah pas mau duhur itu sampai bingung semua mau buka pintu enggak saya buka. PW saja buka saya enggak mau buka. Itu karena saya enggak mau. Sampai akhirnya saya luluh itu hanya sama Mbah Wongso. Waktu itu Mbah Wongso almarhum. Itu kemudian dibujuk-bujuk akhirnya saya mau buka. Ya mungkin karena terlalu capek setengah hari. Sampai akhirnya kemudian saya tetap waktu itu ketika beliau memberikan saya enggak mau. Tapi kemudian ada satu kata yang kemudian saya akhirnya luluh itu begini Mbak Rofi. Sus, kamu itu kenal sama mbah saya ya, Mbah Muhdi. Mbah Muhdi itu kan juga menurut sejarah dari keluarga saya itu memang beliau juga ikut aktif dalam NU. Kemudian Ansor waktu itu di Muntilan, katanya waktu itu pas Pak Haji Nasruddin almarhum itu juga sering kegiatannya di Pondok Ponggol. Waktu itu ada Pondok Ponggol tahun 60-an. Itu beliau berjuang begitu berjuang ke dakwah ke berbagai daerah. Kemudian itu Mbah Wongso kemudian memberikan itu. Kowe ke ora ora duwe mesake. Mbah kamu tuh sudah berjuang seperti itu mati-matian dengan penuh penderitaan. Kamu sekarang enak, tinggal kamu lanjutkan mesake. Kamu harus ikut berjuang. Teruskan perjuangan mbahmu. Hanya itu kemudian saya luluh. Bismillah, walaupun saya waktu itu memang nol sama sekali untuk kepemimpinan, apalagi pimpinan di Kabupaten Magelang.
Nah itu yang kemudian merinding saya Mbak. Kemudian dengan Bismillah ya waktu itu banyak dari teman-teman waktu itu yang kemudian mensupport, yang kemudian kita juga bisa berjalan waktu itu bareng dengan yang ibnunya ketuanya Mas Amron. Oh iya Pak Amron. Mas Amron Pak Awaludin Pak Amron Awaludin ternyata waktu dipilih juga beliau juga nggak mau. Dia pulang. Dia enak pakai Vespa pulang. Saya nggak pakai motor jadi pernah dengar cerita Pak Amron kondur pakai Vespa karena pemilihan. Iya, berarti memang benar-benar saya dan Pak Amron sama-sama nggak mau waktu itu. Tapi karena itu akhirnya luluh dengan kita Bismillah, kemudian kita sama-sama berjuang yang kemudian memberikan pengalaman yang luar biasa bagaimana berorganisasi dan seterusnya itu karena di IPPNU kemudian di Fatayat. Nah di Fatayat itu kemudian setelah di Fatayat kemudian di IPPNU. Nah kemudian karena sudah selesai, karena sudah ada waktu itu kan saya sudah hamil waktu itu pas LPG saya itu kemudian saya hanya selang sekitar setengah tahun karena punya anak kecil. Kemudian waktu itu dilalah Bu Istiqomah waktu itu menjadi ketua Fatayat. Ya. Waktu itu saya tidak tahu, kemudian saya kok diminta untuk ikut pelatihan di Semarang atas nama Fatayat. Yang mengadakan PW. Ya. Bukan, pemerintah daerah. Jadi pemerintah provinsi. Kemudian, nah di sana mulai itu saya baru masuk ke Fatayat. Meskipun saya juga belum aktif. Nah kemudian setelah itu terus ada pemilihan, ada konferensi yang kemudian yang dilanjutkan kepemimpinannya oleh Mbak Zulaikha Najib. Nah, waktu itu saya didapuk menjadi sekretaris Fatayat. Itu tahun 96-an ya. Itu kita mulai, kemudian sampai di sekretaris kita juga kemudian pada periode yang berikutnya saya juga sama Mbak Izah. Nah Mbak Izah mulai di situ, kemudian kita sering kemana-mana sama Mbak Faiza. Nah setelah periode Mbak Zul itu sampai sekitar tahun 2000 berapa ya. Nah, kemudian pada dilanjutkan kepemimpinannya Mbak Titik. Nah Mbak Titik saya juga sudah 5 tahun ya Mbak. Periodenya sudah 5 tahun. Itu sudah 2 kali Mbak Zul, 2 kali. Dua periode. Mbak Titi itu. Waktu itu saya lucu juga. Jadi saya kok cuma dengar mau ada yang mengajukan nama saya setelah sekretaris, aku dulu maju. Setelah ada laporan pertanggungjawaban sudah selesai, saya buat ikut bersama-sama itu. Pada hari hanya saya tidak datang. Aku terulang lagi cerita Mas. Saya tidak datang, kemudian saya enggak di rumah, khawatir nanti saya juga enggak GR enggak, tapi saya nanti khawatir nanti kalau ada yang datang, akhirnya saya keluar, pokoknya enggak di rumah. Ternyata betul, siang-siang itu Mbak Ida Pak Pambudi, nah itu putranya Pak Irfan, nah, itu ternyata datang ke rumah, sampai dicari di kamar maupun di kamar mandi dicari. Dalam rangka metok nih. Iya. Nah setelah itu ya memang saya tidak bertanggung jawab ya, sekretarisku dulu laporan pertanggungjawaban kok malah keluar, tapi nyun saya karena memang waktu itu saya tidak siap untuk jadi, tidak berani ya jadi ketua. Nah itulah pengalaman-pengalaman yang menjadikan diri saya bisa berlama-lama di Fatayat. Jadi saya senang karena banyak sekali ilmu yang didapat di Fatayat maupun di PPNU. Jadi Mbak Sus ini sudah mengenal organisasi berarti di tahun 84 itu nggih? Iya. Sampai dengan penuh dinamikanya sampai pada
di jenjang pimpinan cabang Fatayat di kepengurusan Mbak Titik kemarin. Iya, iya. Berarti itu kalau dihitung di Fatayat saja sudah mulai dari 96 berarti sampai Mbak Zul 2019. Mbak Zul 2 periode, Mbak Titik 2 periode. 20 tahun Mbak, ini luar biasa. Berorganisasi 20 tahun itu baru di Fatayat, belum di IPPNU-nya. IPPNU itu juga merupakan banom termuda dari Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Secara struktural sebelum di Fatayat itu memang harus di IPPNU, tapi ketika sahabat-sahabat yang hari ini aktif di Fatayat belum pernah berada di IPPNU juga jangan berkecil hati, karena kita belajar bersama-sama, kemudian berproses bersama-sama. Yang di ranting ya aktif di ranting, di anak cabang ya aktif di anak cabang, yang di cabang juga di cabang. Saya kira seperti itu. Jadi untuk berorganisasi kita tidak perlu berkecil hati, ya, Mbak. Ya. Terkadang kan ada saya kan nyon sewu, saya kan tidak pernah sekolah tinggi seperti itu. Kadang ketika kita, Mbak Mel Fatayatan, kalau ki wong bodoh, saya itu tidak sekolah tinggi, saya itu lulusan SD bla bla bla. Ternyata itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, karena di Fatayat entah itu lulusan SD, SMP, S1, S2, S3, S4 dan SSS-nya lainnya. Nah, itu nanti kita akan belajar bersama-sama. Mbak Sus yang sudah berkecimpung di organisasi 20 plus yang IPPNU itu sebenarnya sudah lama sekali. Kalau saya tidak sepakat kalau Mbak Sus bilang aku wis tua, Mbak, tidak, ini senior. Ini senior kita. Dan saya masih ingat ketika pertama saya ketemu Mbak Sus itu di tahun 2003. Mungkin Mbak Sus juga tidak ingat karena saya masih belum IPP, itu masih minggring-minggring mau aktif di IPPNU. Waktu itu di Salam juga mau babat untuk IPPNU-nya sama-sama salah satu teman Mas Basit itu kita diajak sowan Pak Warso. Iya. Nah, di situ saya mulai menginjakkan kaki pertama kali di dalam Mbak Sus yang depan itu. Nah, kemudian beberapa kali kita diajak sowan sama Mbak Evi yang waktu itu ketua IPP. Ini Mbak Sus dikenalkan dengan pembina-pembina sampai sekarang. Nah, di organisasi ini juga ternyata kita jadi kenal ya Mbak Nggih. Kalau saya tidak ikut Fatayat, saya juga tidak akan mengenal Mbak Sus, saya tidak akan mengenal Pak Warso, saya tidak akan mengenal Mbak Fatayat yang hari ini luar biasa. Nah, jadi ketika di organisasi itu tidak hanya sebatas ngalor ngidul kumpulan. Saya paling kadang sok serik Mbak, ya, ketika dia bukan anggota, tapi kadang sok wah kok pengen gaweane kumpulan wae. Nah, dia tidak tahu bahwa di sini kita dapat plus-plus seperti itu. Kita dapat ilmu, kita tambah saudara, kita jadi kenal dengan teman-teman di Kabupaten Magelang, bahkan bisa se-kabupaten se-provinsi atau bahkan se-Indonesia. Nah, ini yang sudah Mbak Sus rasakan, saya sendiri juga sedikit banyak merasakan. Gini Mbak Sus, dalam proses berorganisasi itu pernah tidak merasakan aku ki bosen, entah itu dulu di IPP atau di Fatayat, wes gaweane mulang wes kadang koreksian belum tuntutan ketika jadi staf di sekolah, entah itu kurikulum, entah kesiswaan yang kita bisa lihat sendiri bahwa pekerjaan ora ono rampunge, isih pendak minggu kumpulan, isih engko didodok bengi-bengi ayo kumpulan seperti itu. Pernah tidak merasakan capek, bosen seperti itu, pernah enggak Mbak? Selama ini yang saya rasakan justru senang. Alhamdulillah. Di organisasi itu senang. Kadang kalau lama kita tidak bertemu itu rasanya kangen. Yeah. Sering jabrian sama teman-teman. Wah, wis ora ketemu, ayo kapan ketemu? Apalagi pandemi ini kan kita tidak seaktif dulu. Yeah. Hampir setahun ya Mbak ya. Iya, jadi rasanya kangen kita ketemu, dapat ilmu, kita sharing-sharing. Kadang seperti ingat Mbak Rini kemarin, kita setiap ada pertemuan itu pasti ada ilmu yang didapat. Iya, iya. Kadang hanya kita sambil bercanda, kita kadang ngomong-ngomong biasa, tapi di situ ada satu ilmu yang kita dapatkan. Mungkin jadi ada orang-orang yang mengatakan dolan saya merenane kumpul-kumpulan. Mereka karena tidak tahu, tapi karena kita tahu betapa setiap kita pertemuan pasti ada ilmu, itulah yang ngangeni untuk selalu berkumpul. Iya. Jadi tidak sebatas kita berorganisasi, ketemu, ngobrol, kemudian tidak mendapat apa-apa, tapi mesti di setiap
setiap obrolan, entah itu obrolan di forum, entah kita cuma ngobrol sendiri, insya Allah ada ilmu yang kita dapat. Ya. Kalau misalkan ini saya sendiri Mbak, ketika kita dihadapkan pada itu tadi yang namanya kadang capek, kadang teman-teman yang aktif di tingkatan ranting, anak cabang ataupun cabang dengan event yang bersamaan, dengan tanggung jawab yang bersamaan, belum lagi nanti Nyon Sewu, kalau di sahabat Fatayat itu kan kebanyakan ibu muda yang saya kira ya kerepotannya nggak usah kita detailkan, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu orang rampung gaweane. Walaupun dalam teori tidak ada iki gaweane wong wedok, iki gaweane wong lanang, tidak. Ini kita saling mensupport. Ya nek aku pas ra iso jemur ya sama jemur pasien seperti itu. Itu sudah mulai kita bangun karena kita paham dengan napa nggih tanggung jawab kita. Kalau kita bicara repot ya tak kira repot kabeh. Wong repot itu enggak ada we dicari. Sibuk kira ono we digolek-goleki. Aku arep napa ya? Aku ben apa kan seperti itu. Nah, bagaimana Mbak mengatasi kebosanan atau mungkin dinamika yang terjadi mungkin di sebuah organisasi? Kan Nyon Sewu kita kan kaum perempuan itu kan rawan dengan dinamika. Iki nopo loro atine, iki nopo loro atine. Aku dadi ramaka terus kemudian timbul kebosanan seperti itu. Ya. Kunci untuk kita itu selalu selalu enjoy, selalu itu di dalam hati kita kok ya. Niat yang gitu ya. Yang jadi permasalahan justru dari dalam diri kita sendiri, hati kita. Ketika kita itu senang, asal kita, yang penting kita berbuat baik dengan orang lain. Kita sudah niat baik. Walaupun kadang-kadang kita berbuat baik saja, yang lainnya tapi kita berusaha untuk sebaik-baiknya, artinya kita berusaha menjadi orang yang baik. Ketika kita mungkin kok ada hal-hal yang terjadi seperti itu ya, kita perlu mungkin berpikir ketika malam mau tidur itu mau ke aku nopo yo yang gitu ya. Itu nanti kedepannya atau mungkin paginya atau mungkin bisa nanti masa yang akan datang kita berusaha untuk mungkin hal-hal yang keliru sudah kita lakukan, kita berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi setiap hari kita harus mengevaluasi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan sih? Biar itu tidak terjadi, misalkan hal-hal yang negatif itu tidak terjadi, besok harus seperti apa? Seperti itu. Motivasi Mbak. Sekarang itu Nyon Sewu, seperti saya itu di Fatayat cabang itu pemula, di anak cabang saya juga pemula karena masa transisi saya di IPPNU itu dengan masuk di Fata itu cukup lama karena waktu itu memang anak masih kecil juga kecil, ya. Kemudian saya masih double job jadi kadang masih berasa waktu itu susah move on dari IPPNU seperti itu, jadi rumah sana saya cak nom. Kebetulan ada salah satu sahabat, Bu ayo besok berangkat selapanan Fatayat. Saya masih maju mundur. Nah, sama sekarang mungkin ada beberapa sahabat yang memang baru mulai di Fatayat dan mungkin kepercayaan dirinya belum bisa full gitu loh, belum percaya diri. Terkadang ya omongan orang tadi seperti itu. Motivasinya bagaimana? Apalagi kewajiban utama kita kan sebenarnya lebih banyak di keluarga, tapi juga tidak memungkiri, apalagi Mbak Sus dulu di PO di Dikder. Ya, di Dikder kita tidak bisa pungkiri bahwa di bidang Dikder itu mobilnya tinggi. Kita di Fatayat. Kalau di Fatayat dulu di ekonomi. Di ekonomi. Di ekonomi saya kira waktu itu juga mobil tinggi ya Mbak ya. Itu yang program kerja yang dipresent harus selesai gitu. Yang paling waktu itu paling ditunggu-tunggu itu life skill. Oh iya, life skill. Jadi waktu itu sering ada ketika ada bantuan dari atas itu kemudian kita buat kegiatan life skill yang kemudian itu melibatkan semua anak cabang. Kemudian di situ ada pelatihan life skill. Dulu itu ada pembuatan jenang dari salak. Jadi pokoknya bahan bakunya salak, kemudian ada waluh, kemudian ada ketela. Nah, itu yang ekonomi yang paling menonjol waktu itu. Jadi harus gerak cepat juga kan. Sementara terkadang juga
barengan dengan kegiatan di sekolah harus selesai deadline-nya podo. Nah, ini terkadang membuat kita duh iki kepiye iso ora nandangin seperti itu. Dan ini mungkin dialami oleh sahabat-sahabat mungkin tidak hanya di cabang, juga di anak cabang, di ranting. Nah, ketika ditemukan dengan hal-hal seperti itu, ada loh Mbak yang mungkin tidak kuat mungkin gitu, terus wes lah aku fatayatan leren. Saya sering seperti itu. Aku sesuk nek wis ndek bojo arep leren mbak fatayatan seperti itu. Lah, nopo kan seperti itu. Geger awakne tenan iki. Waduh, aku nih geger le nang fatayat pengen bojo terus rampung kan seperti itu. Nah, memotivasi Mbak biar kita di tengah-tengah kesibukan kita ya di keluarga, kemudian di pekerjaan kita, di tanggung jawab kita selalu cinta dan selalu seneng di fatayat. Itu motivasinya Mbak. Motivasinya itu karena ya tadi itu kuncinya ketika kita itu pertemuan dengan teman-teman pasti ada ilmunya tadi. Kita yang jelas bahwa kita berusaha untuk menjadi orang yang berguna, ya, orang yang kita tahu sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna. Bagaimana ketika kita berkumpul dengan teman-teman, kita berguna, kita ada manfaatnya bagi teman-teman. Kemudian kita untuk bisa menjadi biar semangat bahwa kita itu berorganisasi itu ya karena senang ya, dari awal kita kan senang. Diawali dari itu. Di hati itu kita sudah senang, namanya organisasi kita senang. Nah, karena dari itulah sehingga kita tidak ada rasa bosan atau aku selama ini enggak. Tapi karena ya itu tadi, karena sudah cintanya di sini di organisasi, sehingga kalau lama tidak ketemu ya tadi rasa kangen itu ada, sehingga kita tetap enjoy untuk berorganisasi. Jadi biar kita bisa menumbuhkan rasa cinta, yo kuncinya harus sering ketemu kan seperti itu. Nah, Mbak, di masa pandemi ini ternyata kita juga sedikit ya ada banyak kendala, tidak hanya sedikit tapi banyak kendala ketika banyak program kerja yang tidak bisa dilaksanakan karena pandemi ini. Dan doa kita bersama ya Mbak Sus ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan bumi kita kembali sehat, kita Amin. Dapat beraktivitas seperti biasa tanpa ada ketakutan, kecemasan. Nah, untuk itu ya mari kita bersama-sama selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan ya, memakai masker, kemudian mengurangi aktivitas di luar, kemudian kita ya rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan. Nah, ini sebagai bentuk wujud dukungan kita agar pandemi ini segera berakhir. Contoh KB, saya bisa membayangkan ini bagi rapat ya Mbak ya, bisa membayangkan biji bocah sing rung tahu ketemu iki terus kepiye kan seperti itu. Bocah iki sing endi kaya ngopo kan seperti itu. Wong kadang kita tatap muka saja kadang kesulitan dengan anak yang jarang berangkat, apalagi sekarang belum pernah bertemu, kemudian kita dituntut memberikan nilai sesuai KKM, jadi curhat ini. Iya, banyak hal sahabat-sahabat, bahwa satu hal yang pertama bahwa di organisasi ini kita tidak hanya sebatas berkumpul kemudian ngobrol-ngobrol, tapi perlu sahabat-sahabat catat bahwa di setiap pertemuan, di setiap kita bertemu dengan seorang itu pasti ada ilmu yang kita dapatkan. Betul. Jadi kita tidak bisa memandang orang itu hanya dari segi fisiknya saja, tetapi ketika kita sudah ngobrol kemudian kita akrab, kita akan dapat poin plusnya. Oh, kalau Mbak Sus ini ternyata orangnya bijaksana, kemudian ternyata ngomong banget. Saya ketika ketemu dengan Mbak Sus pertama juga takut karena ini kok mendel, padahal saya banyak ngomong, nanti saya dibijinnya kok ngomong baik seperti itu. Ternyata memang Mbak Sus ini memang kalem, ini kalem seperti itu. Nah, dan di organisasi itu kita ketemu banyak orang ya Mbak ya, tidak bisa disamaratakan. Aku orang wong sing oke ngomong kayak moh, sebetulnya tidak bisa. Ya di organisasi ini ya, di organisasi itu kita memang dilatih untuk bijaksana, karena yang namanya setiap orang kan berbeda-beda, karakternya berbeda. Kalau si A, senang ini, kayak pemalu, iki pemarah, iki senang guyon dan seterusnya. Itu bagaimana kita bisa ngomong bagi mereka. Nah itu yang tantangan buat kita di organisasi.
terkadang kita punya teman dekat 2 atau 3 saja sudah pernah tahu, apalagi misalkan di Ranting saja tempat saya itu ada sekitar yang aktif sekitar 10, sekitar 15 orang juga ya, ini macam-macam. Kemudian ternyata ini juga pembelajaran bagi kita bagaimana menghadapi seseorang ya, teman kita yang mungkin agak repot, kemudian kekhawatirannya tinggi dengan yang cuek seperti itu kan, ini juga harus dimongkabe. Iya, harus dimongkabe. Dan kita juga harus bisa menempatkan diri seperti itu. Okay. Kalau di pimpinan cabang ini kan kita pengurusan baru Mbak, dan kita belum dilantik. Pesan jenengan untuk pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Magelang khususnya di periode ini, karena kita melihat juga untuk sahabat Fatayat di periode ini 2020 nih, berarti 2020-2025 ini banyak kader yang baru, artinya bukan pemain-pemain lama di cabang, tapi ini adalah pemain-pemain baru yang mungkin masih dinamikanya lebih ramai lagi daripada pemain lama yang ada di situ. Pesannya Mbak, biar menumbuhkan cinta tadi. Iya. Saya kira itu syarat paling utama adalah adanya kerjasama di antara pengurus, kemudian sering ada koordinasi. Nah, dengan koordinasi kan tahu, oh ini arahnya harus ke sini, oh ini harusnya bagaimana, itu dengan koordinasi, terutama yang baru itu nanti bisa menyesuaikan terhadap arah yang akan dituju oleh pimpinan cabang. Jadi paham juga ya dengan program kerja yang akan dilaksanakan di bidangnya masing-masing. Jadi sosok ketua di sini juga harus ekstra mengawal mendampingi khususnya di pengurus harian, karena juga yang akan mengingatkan gaweanmu, tanggung jawabmu ini mereka. Harus sabar dan telaten. Nah iya, sabar dan telaten itu kuncinya. Baik sahabat Fatayat NU dimanapun Anda berada, asik ternyata ngobrol kita ya. Masih banyak sebenarnya yang pengen saya tanyakan ke Mbak Sus, mumpung dimanggake, dilegake. Nah, dari yang sudah disampaikan Mbak Sus tadi, bahwa kita berorganisasi itu pokoknya kuncinya sabar, telaten, dan jangan lupa kita cintai organisasi ini, karena seperti kata Mbah Hasim, barang siapa yang mencintai, yang berjuang di agamaku, maka dia dianggap santrinya. Dan semoga kita semua yang dengan ikhlas bisa berproses bersama-sama di entah itu IPPNU, IPNU, Fatayat, Ansor, Muslimat, NU, semoga kita semua termasuk santri-santri Hasim Asari. Amin. Baik, ada beberapa yang mungkin akan saya bacakan untuk komen sore hari ini Mbak. Ternyata ini ramai sekali. Nggak bisa Kak. Laris. Oh iya sahabat Fatayat, saya sampai lupa menyampaikan bahwa live IG kita Sapa Sahabat ini di dalam Mbak Sus di Deangan Mertoyudan. Jadi Dusun Pangenan Mertoyudan. Maafkan saya. Iya, jadi sahabat-sahabat yang berdomisili di sini bisa loh datang ke sini, kita bisa ngobrol dengan teman-teman bidang pengembangan organisasi. Jadi untuk Sapa Sahabat kali ini adalah Sapa Sahabat yang dilakukan oleh bidang pengembangan organisasi, dan di sini juga ada beberapa sahabat-sahabat yang luar biasa di tengah-tengah gerimis yang merata dan sahdu ini meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Matur suwun Mbak Anis, matur suwun Mbak Riri. Ini mengobati kerinduan kita. Ya, baik sahabat-sahabat ya dimanapun Anda berada, mungkin lain kali kita akan sambung lagi Sapa Sahabat kita dengan, mungkin bisa kita lanjutkan dengan Mbak Sus yang sebenarnya kita sudah 3 bulan ya Mbak ya. Sudah 3 bulan kita janjian, tapi karena Mbak Sus ini luar biasa kesibukannya, jadinya mungkin kita baru dipertemukan di sore hari ini.
Jadi beberapa hal sebelum nanti saya tutup, monggo sahabat-sahabat yang masih ragu-ragu untuk berorganisasi, entah itu di IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, kemudian mungkin di Muslimat, mari yang masih ragu-ragu untuk kita sinau bareng, kita mantapkan niatan kita bahwa kita berorganisasi itu yakinlah tidak ada yang sia-sia. Allah pasti akan mencukupi kebutuhan kita dan memberikan kemudahan kita jika kita mau berjuang di jalannya. Nah, itu harus kita pegang, sahabat-sahabat. Kalau kita mau bercerita, tak kira banyak banget cerita-cerita ketika aku butuh sesuatu dan saya memprioritaskan untuk sesuatu di NU, atau mungkin ketika saya ngebuat di Fatayat, dilalah Gusti Allah ki mari kita jalan liya. Nah, seperti itu yang sering kita dengar ya Mbak ya. Kita rasakan. Kita rasakan. Dulu mungkin ketika ada senior-senior yang ngendiko seperti itu, saya nah iya. Ya, ndak iya. Nah, tapi ketika kita sudah kelakoni tenan, oh iya ternyata itu benar. Ketika kita ketika kita memang ada sebuah urusan yang itu koyone kok ora iso dirampungi tenan, dan kita juga masih tetap istiqomah berada di entah itu di Fatayat, di IPNU, PPNU, Ansor. Nah, dilalah Gusti Allah ki mari dalan, mari ganjel seperti itu. Nah, ini yang harus kita catat, bahwa Gusti Allah itu akan menolong kita. Nah, monggo kita sekali lagi kita mantapkan niatan kita untuk lebih mencintai organisasi yang kita ikuti sekarang. Kalau usia Fatayat ya Fatayat, di Muslimat tak kira kalau di Muslimat itu lebih istiqomah. Biasanya yang masih hoyek-hoyek itu di IPPNU, di Fatayat itu masih hoyek-hoyek seperti itu. Nah, dan ketika kita bertemu dengan dengan seseorang yang mungkin lebih mumpuni, kalau kita hari ini kita ngobrol dengan Mbak Sus, ini lebih yakin seperti itu. Baik, sahabat Fatayat dan seluruh pemirsa Sapa Sahabat, tidak terasa waktu sudah lebih dari 30 menit kita ngobrol, dan saya kira banyak sekali yang yang menjadi garis bawah kita, dan tentunya ini semua semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya pribadi jika dalam membersamai di kegiatan Sapa Sahabat ini mewakili sahabat-sahabat bidang pengembangan organisasi, pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Magelang, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan, dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada sahabat Evi Hikmah Nurhayati selaku ketua pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Magelang yang selalu mensupport kegiatan kita. Terima kasih Mbak Sus untuk semuanya. Walaupun kita bertamu, tapi kita juga merepotkan semuanya. Terima kasih semoga sekali. ini menjadi amal tercatat sebagai amal kebaikan jenengan dan keluarga. Jenengan dan keluarga juga selalu diberikan kesehatan. Ampun kapok kita rusui lagi. Terima kasih sekali atas kehadiran sahabat-sahabat semuanya. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.